Awali bagaimana nasib seorang pejuang perempuan Cina yang berani lakukan pemberontakan terhadap dinasti Qing. Saking lelahnya hidup di bawah penindasan dan kemiskinan, ia rela korbankan nyawanya demi sebuah revolusioner. Xin masuk mengenal sosok orang yang telah membangkitkan gerakan revolusioner yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Saat itu ia menemui rekannya bernama Situ Metang di luar negeri yang sedang mengadakan penggalangan dana bagi pejuang revolusioner. Cerita beralih ke 5 bulan yang lalu. Dr. Sun lakukan misi pertamanya, memerintahkan komando Huang Qing untuk memimpin para pejuang melakukan serangan atau pemberontakan ke Guangzhou. Ditemani seorang perempuan bernama Suhan, ia penanggung jawab daftar badan rahasia pemberontak. Demi menyembunyikan identitas, Huang dan Suhan akan berpura-pura menjadi sepasang suami istri. Tanggal 27 April 1911 dimulailah misinya. Gubernur Jenderal Guangdong dan Guangxi berusaha melarikan diri beserta keluarganya dengan cara merobohkan tembok belakang. Suhan ikut serta membawa sebagian amunisinya. Pertempuran semakin sengit, jari tangan Huang hancur terkena rasatan peluru. Pasukan dinasti mampu lakukan serangan balik. Yu Peilun nekat lakukan aksi bom bunuh diri demi melumpuhkan lawan. Kembali lagi ke acara penggalangan dana yang pada saat itu Dr. Sun mengumumkan di hadapan semua orang bahwa misi pemberontakan Guangzhou dinyatakan gagal. Xin menceritakan lagi nasib para pejuang yang kini hanya menyisakan Huang dalam kondisi terkepung. Sedangkan posisi Suhan berhasil berbaur dengan warga. Para pejuang yang telah tertangkap langsung diinterogasi. Meskipun pihak pemerintah ingin bernegosiasi secara damai, mereka sepakat tidak akan pernah hentikan pemberontakan hingga dinasti Qing turun tahta. Akibatnya, ratusan para pejuang dieksekusi lalu dibuang ke dalam laut. Huang berhasil kembali ke dalam markas. Suhan sangat senang atas keselamatannya. Hingga Dr. Sun pun mendapatkan kabar tersebut via telegram. Mengingat misi Guangzhou gagal, para pejuang akan lakukan pemberontakan yang lebih besar lagi di bagian tengah Cina atau Wuchang untuk melindungi proyek-proyek kereta api dari pemerintahan Qing yang korup. Misi ini akan jauh lebih mudah dikarenakan pemerintah mengerahkan sejumlah tentara di berbagai provinsi yang dimana banyak anggota pasukan telah membelot dari pemerintahan dan akan melancarkan aksi pemberontakan. Terjadilah momen di mana para pejuang mampu melumpuhkan tentara Qing. Kemudian lanjut membombardir istana Gubernur Ruicheng. Setelah itu Dr. Sun mendapatkan kabar baik dan juga mendapatkan kabar buruk. Kabar baiknya, pasukan pejuang telah berhasil menguasai bagian tengah Cina atau Wuchang. Namun ada kabar buruk yang dimana perwakilan pemerintah Qing sedang melakukan negosiasi di London dalam upaya meminta pinjaman dari Bank Empat Bangsa dengan menggadaikan aset negara Cina. Dr. Sun menyusun siasat dengan cara mengirimkan Huang ke Wuchang untuk memimpin pejuang revolusi, sedangkan ia akan berangkat ke London berusaha menggagalkan perwakilan Qing melakukan pinjaman ke Bank Empat Bangsa. Kini dinasti Qing mengutus Yuan Shikai yang memiliki pasukan pribadinya bernama pasukan Beiyang, yang artinya Qing menyewa pasukan Beiyang untuk merebut Wuchang dari pemberontak. Huang pun telah datang dan siap memimpin para pejuang melawan pasukan Beiyang di bawah komando Yuan Shikai. Di tengah medan, Huang menyadari posisi musuh sangat diuntungkan karena berada di atas gunung sehingga memudahkan mereka menggempur pasukannya.
Cerita kembali ke Dr. San yang dimana kini ia telah sampai di London dan sempat berpapasan dengan Tang Weiyong, perwakilan dinasti Qing yang ditemani putrinya bernama Tang Manrao. Di depan para anggota Bank Empat Bangsa, Dr. San berusaha menyampaikan agar mereka membatalkan pinjaman terhadap dinasti Qing. Tang Manrao mendukung aksi Dr. San, sehingga ia ditampar ayahnya karena berani ikut campur terhadap masalah tersebut. Esoknya diadakanlah sebuah pertemuan antara perwakilan Qing, Dr. San dan anggota Bank Empat Bangsa. Barulah secara detail Dr. San menjelaskan bahwa dinasti Qing lakukan pinjaman hanya ingin memerangi rakyatnya sendiri yang kini sedang memberontak. Dr. San berani mengajukan pilihan, apakah para banker ingin menginvestasikan uangnya dalam pemerintahan yang sedang sekarat atau pemerintahan baru yang kini sedang diperjuangkan oleh hampir 80% rakyat Cina. Tang Weiyong tersudut lalu hengkang dari pertemuan. Kembali ke pertempuran, nampaknya Huang mulai kewalahan memimpin pasukan. Senjata mesin mulai panas, Huang menyuruh mengencingi senjatanya. Lalu Huang nekat ingin melemparkan bom tangan. Hubai, salah satu prajurit rebut bomnya, langsung lari ke arah musuh. Setelah berhasil, barulah seluruh pasukan melakukan penyerangan. Diceritakan akhirnya Huang mampu menguasai titik Hankau, sedangkan pasukan Beiyang yang dipimpin Jenderal Yuan Shikai berhasil merebut titik Hanyang. Sementara peperangan di antara kedua belah pihak dihentikan. Disinilah Jenderal Yuan Shikai mengeluarkan taringnya, memanfaatkan kelemahan dinasti Qing yang kini sangat bergantung pada pasukan Beiyang yang ia miliki. Di hadapan yang mulia ia beralibi yang intinya ingin memeras dinasti Qing dengan dalih butuh dana perang yang lebih banyak lagi. Yang mulia langsung menangis histeris mengingat belum ada keputusan dari Bank Empat Bangsa atas pinjamannya. Para pejabat rela melepaskan aset pribadi masing-masing demi kepentingan dinasti Qing. Di London, Tang Weiyong memberitahukan Dr. San bahwa ia telah mendapatkan telegram dari Pangeran Qing diperintah untuk membunuhnya. Di dalam markas, Huang menyaksikan Su Han sedang berusaha mengamputasi korban, namun si korban langsung meninggal dunia. Singkat cerita, pasukan revolusi melanjutkan peperangan merebut titik Hanyang. Sayangnya, kali ini dinyatakan gagal. Setelah 40 hari berperang dan lebih dari 4.000 pasukan revolusioner tewas dalam pertempurannya. Terpaksa Huang harus mundur dan meninggalkan Wuchang. Kini posisi Dr. San dalam perjalanan pulang ke Cina. Saat itu ia mendapatkan surat dari Tang Manrao yang masih berada di London. Ia menuliskan sesuatu yang membuat Dr. San sedih. Tang Manrao bersama ayahnya memutuskan bunuh diri bersama dalam upaya menggagalkan pinjaman dinasti Qing terhadap Bank Empat Bangsa. Akhirnya Huang dan Dr. San dipertemukan kembali. Ia pun disambut ribuan rakyat Cina yang mendukung gerakan revolusionernya. Singkat cerita, kini Cina telah terbagi menjadi dua kekuasaan. Bagian utara dikuasai oleh pasukan revolusi atas pimpinan Dr. San, sedangkan bagian selatan dikuasai pasukan Beiyang atas pimpinan Jenderal Yuan Shikai. Lalu kedua belah pihak mengadakan sebuah perjanjian dan negosiasi untuk bersama-sama menggulingkan dinasti Qing dan menggelar pemilihan umum presiden sementara selama masa penggulingan dinasti Qing sampai dinyatakan benar-benar lengser dari pemerintahan. Menjelang pemilihan umum, ada penyerangan dari pihak lain yang mencoba membunuh Dr. San. Setelah itu tibalah acara pengumuman kandidat yang akan terpilih menjadi presiden sementara antara Dr. San dan Jenderal Yuan Shikai. Ternyata Dr. San lah yang berhasil terpilih menjadi presiden sementara. Sedangkan si Jenderal Yuan Shikai ngamuk-ngamuk tidak terima dengan hasil pemilunya. Di acara peresmian sebagai Presiden Republik Cina sementara, Dr. San berpidato bahwa ia telah berjanji akan menyerahkan jabatannya bagi siapa saja yang mampu menggulingkan dinasti Qing secepatnya. Semua orang terkejut mengingat Jenderal Yuan Shikai lah yang sangat berpotensi menggulingkan dinasti Qing, sedangkan rakyat hanya percaya terhadap kepemimpinan Dr. San. Jenderal Yuan Shikai yang tadinya ngamuk-ngamuk kembali ceria setelah mendengar keputusan dari Dr. San. Hingga
hingga di suatu hari ia mulai melancarkan aksinya menghadap Yang Mulia dengan cara menceritakan Perancis yang telah dihukum pancung setelah digulingkan dari pemerintahan, bermaksud agar dinasti Qing segera lengser sebelum hal buruk terjadi terhadap keluarga kerajaan beserta anggotanya. Kini Yang Mulia sadar Jenderal Yuan Shikai telah mengkhianatinya. Tanggal 12 Februari 1912, Kekaisaran Qing menyerah dan resmi melepas kekuasaannya. Sesuai janji Dr. San, kini Jenderal Yuan Shikai pun resmi diangkat sebagai Presiden Republik Rakyat Cina yang pertama. Kini tujuan Dr. San telah tercapai dan berharap seluruh dunia mulai mengakui keberadaan Republik Rakyat Cina. Sun Yat-sen adalah tokoh utama Revolusi Cina 1911 atau Revolusi Xinhai. Revolusi ini dilatar belakangi oleh ketidakmampuan dinasti Qing untuk mengangkat kembali kejayaan Cina. Sebelum revolusinya berhasil, Sun Yat-sen menjadi orang yang paling diburu oleh Qing hingga harus melarikan diri ke beberapa negara. Revolusi yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil pada Oktober 1911. Dinasti Qing yang tidak mampu mengatasi pemberontakan pun akhirnya runtuh pada awal 1912 dan Sun Yat-sen dipilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Sun Yat-sen diakui secara luas sebagai bapak bangsa Cina modern, baik di Cina daratan maupun Taiwan. Warisannya yang paling terkenal, sebuah pemikiran atau ideologi politik yang disebut 3 prinsip rakyat Sanmincuyi, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah menonton.